Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat, jumpa lagi bersama kami pastinya di channel otomotif paling up to date, yaitu di Dunia JDM. Bagi pecinta otomotif tentu enggak asing sama sebutan atau arti dari mobil JDM. Tapi buat mereka yang belum tahu, pasti bertanya-tanya tentang JDM, berikut telah kami rangkum beberapa fakta menarik seputaran dunia JDM. Apa arti dari mobil JDM? Istilah JDM sebenarnya sering banget dipakai di dunia otomotif, khususnya mobil yang ditujukan kepada mobil-mobil Jepang. Secara harfiah, JDM sendiri adalah singkatan dari Japanese Domestic Market. Jadi arti dari JDM dalam bahasa Indonesia adalah mobil-mobil yang hanya dijual untuk pasar Jepang saja. Kalau kamu mencarinya selain di Jepang, bisa dipastikan enggak bakalan ketemu. Harus diingat juga, walaupun manufakturnya berasal dari Jepang bukan berarti mobil tersebut adalah mobil JDM. Kalau mobil tersebut memang ada di pasar Jepang, itu sudah pasti mobil JDM. Tidak ada di negara lain. Sejatinya, karena mobil JDM dikhususkan untuk pasar Jepang saja, maka tidak bisa ditemui di negara lain. Nissan Skyline GT-R R34, salah satu mobil populer di komunitas JDM Room. Tapi apa artinya kita bisa membeli mobil JDM ini? Jawabannya jelas bisa dong. Biasanya pihak manufaktur tidak mendatangkan mobil JDM ini secara langsung. Ada pihak importir umum EU, yang bisa mendatangkan mobil ini ke Indonesia. Bahkan saat ini sudah banyak jasa importir umum yang mau mendatangkan berbagai mobil ke Indonesia. Bahkan pesanan kepada EU ini tidak melulu ke arah mobil JDM saja. Bisa juga mobil EDM, European Domestic Market, atau USDM, United States Domestic Market, atau mobil khusus di Amerika Serikat. Mobil JDM yang asli. Seperti yang sudah dijelaskan sedikit pada awal video, tidak semua mobil yang dibuat di Jepang itu adalah JDM. Kesalahan ini membuat banyak sekali miskonsepsi yang menjadi populer. Misalnya seperti Toyota Supra MK4 di Amerika Serikat yang dijual dengan konfigurasi setir kiri. Banyak orang mengira ini adalah mobil JDM, padahal bukan, karena telah mengalami penyesuaian lantaran mengikuti regulasi di sana. Beda ceritanya jika Toyota Supra MK4 yang ada di Amerika Serikat ini punya setir kanan. Selain itu ada beberapa komponen yang berbeda dengan pasar Amerika Serikat. Ini baru JDM. Tapi, kita juga harus ingat bahwa sebenarnya mobil JDM adalah mobil yang tidak pernah dijual keluar Jepang. Mobil JDM yang asli justru adalah Kei-car atau K-car. Kei-car ini adalah mobil dengan dimensi yang kecil dan berkapasitas mesin yang kecil juga. Biasanya kapasitas mesinnya tak lebih dari 1000 cc, atau di bawah 700 cc. Kei-car inilah yang sesungguhnya adalah mobil JDM. Mobil JDM ini juga dikenal sebagai Grey Import Vehicles, yaitu mobil-mobil JDM bekas yang biasanya dijual oleh dealer lokal dan dikirim ke luar Jepang. Grey Market inilah yang langsung dicaplok oleh EU dan akan menjualnya di negara asalnya. Di Indonesia, sayangnya ada kebijakan yang melarang impor kendaraan dalam kondisi bekas. Impor kendaraan bekas. Bagaimana cara mengimpor kendaraan bekas? Sejak 1999, kendaraan completely built up (CBU) dapat diimpor ke Indonesia oleh EU yang berstatus badan hukum. Tentunya EU juga diwajibkan memiliki surat izin usaha SIUP, dan angka pengenal impor API. Ketentuan impor mobil bekas tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14 Tahun 2016 tentang kriteria teknis impor barang modal dalam keadaan tidak baru. Beberapa jenis barang yang bisa diimpor adalah industri alat transportasi darat, industri maritim, industri elektronika dan telematika, serta industri permesinan. Hanya saja regulasi tersebut melarang impor mobil bekas secara utuh. Pemerintah bisa melonggarkan aturan tapi dengan syarat yang sangat ketat, bukan untuk pribadi. Modifikasi ala mobil JDM. Karena mendatangkan mobil bekas secara impor ini bisa dibilang hal yang mustahil, makanya banyak orang memilih untuk memodifikasinya. Di Indonesia, lumrah sekali kalau aliran modifikasinya ini mengacu kepada mobil JDM. Banyak pecinta otomotif Indonesia yang mengubah tampilan mobilnya agar seperti mobil JDM. Misalnya dengan mengganti pelek, interior, bumper, grill, mesin, dan masih banyak lainnya.
Biasanya beberapa mobil yang dibuat seperti mobil JDM ini komponennya didatangkan langsung dari Jepang. Makanya aura JDM-nya bisa lebih terasa. Beberapa model mobil JDM. Apa aja sih mobil JDM yang biasanya jadi incaran kolektor? Atau model apa saja yang biasanya menjadi mobil favorit? Berikut ini daftar model mobil JDM populer. Nissan Laurel, Toyota Altezza, Daihatsu Move, Mazda Demio, Nissan Skyline GTR, Toyota Supra. Sebenarnya masih ada banyak lagi mobil yang cuma ada di Jepang. Di Indonesia jelas barang-barang tersebut memiliki nilai yang sangat tinggi karena mobil JDM dianggap sebagai salah satu mobil yang sangat berharga. Kelangkaan jumlahnya membuat si pemilik merasa bangga karena tentu saja tidak semua orang bisa memiliki mobil JDM ini. Kisaran harga mobil JDM. Biasanya mobil-mobil JDM punya kisaran harga di rep 150 jutaan sampai miliaran rupiah tergantung dari tipe mobilnya. Semakin kencang performa mesin dan suratnya yang lengkap jelas semakin mahal juga harganya. Mobil JDM di Indonesia sendiri memang banyak yang tidak dilengkapi surat alias bodong. Tapi banyak juga mobil-mobil yang punya surat-surat cukup lengkap. Faktor keabsahan surat-surat juga sangat berpengaruh karena mobil bisa digunakan secara legal di jalan raya. Sebaliknya, kalau tak ada surat mobil tersebut bisa menjadi buruan pihak kepolisian. Makanya kita sering melihat ada mobil super rare tapi tidak pernah dibawa jalan. Mungkin saja mobil tersebut suratnya tidak lengkap jadi takut dibawa keluar atau kemana-mana. Suku cadang. Karena mobilnya agak jarang ditemui, biasanya mobil-mobil JDM ini punya suku cadang yang juga sulit dicari. Tapi masih ada beberapa komponen fast moving yang bisa memakai milik mobil Jepang lainnya. Biasanya para pemilik menyiasati hal ini biar mobilnya tetap bisa terawat. Maklum, jika membeli yang asli, pasti akan sulit dicari dan harganya pun cukup mahal. Atau tidak sedikit juga mereka yang punya mobil JDM membeli suku cadang sampai ke luar negeri. Dengan bantuan internet saat ini memang cukup mudah mendapatkan berbagai suku cadang mobil. Nah, kalau sudah paham dengan arti dari mobil JDM, kamu bisa tahu mobil apa saja yang sebenarnya memang JDM dan bukan mobil JDM. Oke sobat, jadi sekian dulu untuk informasi seputar dunia JDM kali ini, sampai jumpa di lain waktu. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan mensubscribe, like, and share video yang kami upload apabila bermanfaat bagi Anda dan orang di sekitar. Jangan lupa komen di kolom komentar kira-kira video apa lagi yang akan kita upload. Sekian, terima kasih.